Oke, sekarang kita cek. Oke, dulu Kang Aib. Panas Masih dingin. dari kafe Kopi Bakar Pandut ya. Kalau tadi Kang Aris yang hot kopinya yang dibakar, saya yang dingin karena lagi haus banget nih. Ini lemon tea ya. Biasanya kan kita kalau lemon tea itu di gelas-gelas yang stylish gitu ya, yang eye-catching ya. Tapi ini klasik ya, Tapi emang konsep Ini konsepnya ya. kafenya ya. antik ya. Nanti. Ini kalau dulu tuh kakek kita kalau minum teh anget pagi-pagi itu pasti gini wadahnya. Katanya awet aromanya. Kalau udah minum tutup. Jadi selain juga nggak dimasukin cicak, dia aroma khas tehnya itu nggak keluar, nggak menguap lah istilahnya. Tetap terjaga. Katanya gitu. Nah ini saya baru nemu lagi nih mau begini. Cangkir begini ya. Iya, cangkir Ini begini. juga sama nih. Ini jadi kalau orang biasa mungkin lihat kalau zaman orang tua kita, pamali pilih Oh. gelas yang udah sompel gitu kan. Oh iya iya iya, ada sewaktu-waktu itu ya. Justru malah Jadi disediakan jadi artistiknya karakter gitu. klasiknya itu. Karakter klasiknya gitu. Iya, Itu ini sama kayak kan? gini. Tuh, iya. Cowok-cowok kayak begini kalau orang tua dulu pamali pilih yang Iya. bagus gitu. Atau ini memang ornamen ya. Motif gitu. Kita coba lemon tea-nya, ini rasa lemon apa rasa jeruk? Emang aduh ini ada sesuatu sebenarnya. Ada sesuatunya tadi saya ambil. Ya seperti biasa rasanya lemon tea. Gitu ya. Tidak ada yang beda. Cuma mungkin memang yang khas di sini tuh di kopi aja, Kopi. dibakar ya. Apa kebalikannya gitu. Kita mesen pancong varian rasa ya, belum nyampe nih. Mungkin baru bikin adonan kayaknya ya. Oke Kang Aris, kita ngobrol-ngobrol nih sambil nyantai nunggu pancong. Betul. Ini sore-sore gitu ya. Iya, di Pandeglang, Kota Berkah, Betul. Kota Badak maksudnya. Badak. Yang katanya sekarang sudah mengklaim diri jadi kota wisata. Atau wisata. Nih ngomong-ngomong wisata, kan masa pandemi ini banyak yang ditutup nih. Ya. Tapi seiring new normal ya, masuk ke era new normal, banyak yang dibuka. Ya. Cuma ada protes dari kalangan tertentu, yaitu dari salah satunya tenaga pendidik. tenaga Iya, para akademisi Betul. yang mungkin merasa termarginalkan dari kebijakan itu ya. Wisata dibuka, tapi sekolah masih tetap dibatasi. Itu sebenarnya kebijakan itu pas gak sih menurut Kang Aris nih? Wih, mantan bukan mantan ya. Saya masih sebagai pendidik. Pendidikan. Cuman memang aktivitas sekarang lebih banyak Wirausaha ya? berwirausaha. Ya. Artinya banyak mengalami masa-masa Ya. menjadi tenaga pendidik lah ya. Iya. Berkecimpung di dunia lembaga pendidikan Dan lah ya. Saya juga nggak bakal meninggalkan Iya. dunia itu gitu. Artinya ini guru lah, kisah taruh Iya, guru ya. saya Jadi guru. Kang Aib ini lagi ngobrol dengan seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru yang mungkin dengan kebijakan tadi tuh antara kebijakan untuk destinasi wisata dan lembaga pendidikan atau sekolah ada ketimpangan gitu. Itu gimana? Kalau menurut saya ya, pandangan saya sih sebenarnya ada beda pandangan antara Kementerian Pendidikan dengan yang lainnya, dengan departemen atau lembaga instansi yang lain di bawah pemerintahan ini. Kalau menurut saya dari Kementerian Pendidikan itu ya dia mungkin tidak akan atau tidak mau mengambil resiko ya. Mengambil resiko artinya kalau misalkan sekolah dibuka kemudian anak-anak berinteraksi seperti biasanya dan memberikan potensi penyebaran COVID-19 itu lebih besar, Lebih besar. dan lebih rentan lah. Hmm. Nah, mungkin pandangan ini yang diambil oleh Kementerian Pendidikan sehingga sampai saat ini meskipun sudah masuk new normal, banyak sekolah yang masih justru bahkan peraturannya masih menutup sekolah dan tetap melanjutkan belum dibuka, tetap melanjutkan proses pendidikan dengan daring atau online ya, Atau PJJ apa sih istilahnya? PJJ ya. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan Ya. jarak jauh. Tapi ya memang di sisi lain ya secara kehidupan harus tetap
jalan, ya itu mungkin ada ketimpangan lah, muncul ketimpangan di situ kan. Iya, mungkin karena dianggap juga beberapa kebutuhan hidup lah, termasuk juga pengelola wisata kan dari situ ya, satu-satunya sumber mata pencarian lah. Betul. Sehingga itu yang juga menjadi sesuatu yang menjadi pemberontakan mungkin. Bukan hanya wisata sebenarnya sih, kayak mall begitu kan semua pasar ya. Semua mengalami hal yang sama sebenarnya. Semua mengalami hal yang sama, tapi memang ya itu, kalau beberapa waktu yang lalu saya ada foto itu menurut saya sangat filosofis dan dalam banget ya mananya. Di situ ada laut, jadi di laut lepas dengan ombak yang begitu besar. Kemudian di dalam foto itu ada bermacam-macam ukuran kendaraan laut. Ada yang bentuknya kapal besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang cuman sampan aja gitu ya. Dan ini semua mengalami gelombang yang sama gitu. Menghadapi gelombang yang sama. Tapi memang cara menghadapinya berbeda-beda. Iya kan? Cara menghadapi gelombang itu berbeda-beda. Akhirnya ya begitu, ada ketimpangan itu semakin jelas. Bagi kapal yang besar mungkin gelombang itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi bagi yang sampan ya. Sampan. Kemudian kapal-kapal kecil, itu kan goyang banget. Dan kesulitan menghadapi gelombang itu. Nah, ini yang mungkin akhirnya menjadikan banyak pandangan yang muncul dalam menentukan sikap. Maksudnya gimana nih, antara pandangan sampan ini mau analoginya ya, bagi yang mungkin ya memang semua menghadapi hal yang sama. Tapi mungkin bagi para pengusaha besar yang mungkin dia lebih banyak udah stabil lah gitu yang stabil, kemudian secara penghasilan mungkin sudah punya persiapan kali ya untuk menghadapi segala macam resiko ke depan, tapi mereka mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Nah, bagi yang pedagang kecil, pengusaha kecil, UMKM, apalagi kaki lima, mereka nggak berpikir bagaimana menyiapkan sesuatu untuk menghadapi resiko yang terjadi tanpa kita ketahui, seperti ya COVID-19 ini gitu kan nggak mikir, yang penting gua hari ini dapat uang, ya kan, di rumah bisa makan anak istri. Itu yang disebut penghasilan harian itu ya. Itu yang terkena imbas yang sangat signifikan ya. Yang sangat signifikan pengaruhnya bagi yang berpenghasilan, usaha-usaha penghasil usaha mikro kecil yang harian itu. Karena apalagi mereka mengandalkan dari kerumunan dan keramaian. Kalau pabrik kan mungkin ada kerumunan karena produksinya jejaringnya misalnya udah luar negeri, udah antar produksi. Kalau produksi juga misalnya produksi zaman sekarang berkembang, apalagi kita menghadapi industri 4.0 itu, 4.0 itu kan. Semua mungkin ya beberapa tahun ke depan profesi yang sekarang dijalani oleh manusia mungkin sudah nggak ada lagi. Contohnya sekarang aja mungkin banyak, ya kan. Dulu kita masih sering menemukan petugas di gerbang tol, penjaga pintu tol lah gitu ya. Pintu tol. Sekarang sudah mulai ini kan diganti dengan elektronik diganti dengan teknologi, dengan robot. Sehingga jangan-jangan petugas kebersihan juga nanti bisa mesin yang jalan robot misalnya. Nah, seperti itu. Ya memang sih ya bagi kita mungkin apapun pasti ada hikmahnya. Tapi memang gimana juga emang cukup berat menghadapinya. Seperti itu. Kita cobain dulu. Wah, kita sudah kedatangan pancong nih. Pancong. Aduh, pusing juga ya ngobrolin kebijakan pemerintah. Betul. Jadi memang wajar juga beberapa kebijakan kadang dianggap tidak bijak begitu buat kita. Tadi itu mungkin posisi kita bisa jadi seorang sampan atau seorang Titanic misalnya. Dan saya mungkin selaku pelaku mikro kecil juga saya. Dan memang sangat terimbas. Tidak ada event. Saya ya menjual beberapa kebutuhan yang memang sering digunakan oleh event-event tertentu, dan ini tidak ada eventnya dan sangat
terimbas kepada saya ini. Termasuk saya. Sama juga. Termasuk saya. Karena Iya. ya sebagai informasi, ya ini ujian ya. Kalau bagi saya malah ini luar biasa. Jadi memang sebelumnya saya berprofesi sebagai pengajar gitu kan di sebuah lembaga pendidikan. Ya bisa dikata berpenghasilan tetap dan menentu gitu. Penghasilan tetap dan menentu. Aman lah gitu ya. Aman. Nah, dan Secara dapur sekarang aman. secara dapur aman. Nah, sekarang ini keputusan yang luar biasa dan cukup berat diambil gitu kan. Dan ujian pertama ketika keputusan ini diambil Di masa pandemi. di masa pandemi. Dan ini Jadi- luar biasa. Jadi sebenarnya Kang Anies sudah resign dari lembaga Betul. formal ya. Betul, sudah resign Jadi di lembaga merintis formal. walaupun di Merintis, dunia pendidikan membuka sendiri begitu. membuka sendiri. Tapi memang ada beberapa sih. Jadi nggak di bidang pendidikan aja. Memang waktu kita masih di lembaga formal pendidikan, memang ada beberapa usaha atau bisnis yang sudah dijalani di luar profesi gitu. Kalau nggak Yang- salah di bidang German ya. Ya. Bukan Mas. German kecil. Ya konveksi lah. Konveksi ya. Ya German Ya. lah biar biasanya ini. Biar besar gitu besar. ya. Ya walaupun nggak terlalu besar tapi inilah. Ada bidang konveksi ya itu yang menjalin si istri. Tapi memang paling tidak kita sudah mulai. Ada konveksi termasuk ya termasuk di bidang-bidang videografi, fotografi, dan multimedia. sebagainya. Multimedia. Yang kalau Kang Aib mah sudah luar biasa nih menjalaninya ya, luar biasa. Antara hidup dan enggak hidup. Pokoknya Mati sih enggak. luar biasa lah. Secara pengalaman Kang Aib luar biasa di bidang fotografi, videografi, sudah lebih dulu menjalani. Wah luar biasa bagaimana Dan pontang-panting sangat terimbas dengan Dan pandemi ini, sekarang wabah sangat- ini. betul. Ya biasanya kita dapat job dari event-event. Ya ada event, ada ya pernikahan apalagi Iya. ya. Resepsi aja kan baru sekarang nih di era Ya, new normal. baru mulai aktif Itu masih lagi. dibatasi. Itu pun masih batasi. Kemudian ya karena tadi itu semua menghadapi hal yang sama, ya kan? Dan hampir semua sektor terimbas ya. Semua Semua sektor ya. mau yang besar ataupun yang sangat kecil, ya ini memang ujian kita semua gitu. Ujian kita semua warga dunia, Jadi bukan hanya ini. mudah-mudahan ada hikmah lah di balik ini ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah. Ada Ya, hikmah dan kita juga semoga diberikan kekuatan tentunya. betul. Karena kita juga nggak bisa berontak menghadapi Iya. wabah ini dengan apa namanya frontal ya. Karena imbasnya nanti kita juga malah jadi korban begitu. Betul. Jadi kita ikut aja kebijakan pemerintah yang membatasi pendidikan kita yang secara daring gitu kan. Kegiatan belajar mengajar masih jarak jauh ya. Betul. Ya mohon kita sama-sama bersabar dan mengikuti protokol yang ada ya. Betul. Yang penting kita jaga diri. Jaga diri. Secara protokol kesehatan kalau kita jalani insya Allah selamat. Iya. Karena kita ikhtiarnya di situ kan. Betul. Pakai masker nih, kita lagi nggak pakai masker nih. Saya bawa. Bawa ya. Cuma kita merasa karena kenal insya Allah aman. Insya Allah aman. Sebenarnya yang dicurigakan itu yang berasal dari lokasi-lokasi Betul. zona merah, zona Karena oranye. kita saling tahu Iya. asal aktivitasnya. ya Kang Aib Iya. ketemu siapa, kemudian abis dari mana kita tahu, saling tahu. Udah di tracking lah. Sudah di tracking Tapi jadi saya udah mulai pilek. nih. aman. Pilek. Insya Allah aman. Aman. Cuci tangan, Iya. jaga jarak seperti Ini itu. jaga jarak nih, jaraknya nih. Insya Allah ya. Aduh berat juga yang ngobrolin Saya juga pandemi ini. Iya, ngomongin pandemi itu saya sebenarnya ada pengen nggak pengen. Jadi males ya. Ya, sebenarnya. Tapi Ya udahlah, mudah-mudahan jalanin aja, cepat gitu. berakhir lah ya. Amin ya Allah. Kita hidup juga kembali normal dan ya ekonomi kita juga yang penting normal. Betul. Luar biasa. Nah, kita ketemu juga dalam rangka ya Iya. siapa tahu ada hal yang bisa Berontak kita, dari masa-masa rebahan. betul. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa sinergi. Iya, ya kan? sinergi untuk Saling sama-sama menghasilkan yang Menghasilkan hal. terbaik buat dapur kita. Itu intinya. Itu intinya. Betul. Ya. betul. Oke, ngomongin pandemi berat lah Udah ya. lah, kita Berat. Kita ikuti aja deh kebijakan aja. pemerintah. Jangan terlalu dilawan karena ya mereka yang punya kebijakan, mereka yang tahu apa yang terbaik buat masyarakat. Ya, saya sudah hampir habis nih lemon tea-nya nih. sama nih kopinya.
Jadi ada perpaduan ini panas ya, hot, saya Panas cool. yang udah jadi dingin sekarang. Memang hidup itu emang ada pasang-pasangan ya. Panas apa dingin. Ada yang atas, ada yang di bawah. Ya, jadi ini juga kita pesan makanan tradisional yang khas banget di era-era saya masih sebelum SD sudah sudah hobi ini pancong. Enak banget, gurih. Ini apa terbarukan dengan ada topping coklatnya. Ya, dulu kan biasanya hanya gula pasir ya. gula pasir dicocol gitu ya, truk atau di tengahnya di satu bisa dibelah masukin gula, jadi gigit. Kayak sandwich. Ya, sebenarnya ini juga tersedia kayak stroberi, nanas. Dia ada topping-topping lain, ada seres. Kita pesan yang coklat. Pasti-pasti aja nih. Pasti aja yang umum aja di lidah. Pancong nih. Bicara komposisi pancong, ini dia dari tepung beras, dari ada parutan kelapa, ditambah sedikit garam ya. Kenapa saya tahu banyak? Karena saya dulu orang tua jualan pancong dan saya yang membantu zaman Berarti SD. bisa bikin pancong ya? Bisa, saya bisa, Kenapa saya bisa. nggak, Jualan pancong ya. jualan Tadi mau cilok? jualan. Karena nggak jualan cilok ya, padahal udah bisa bikin pancong. Nah, pancong ini kalau di bahasa Sunda itu apa? Makanan yang wajib setiap pagi hari ya. Kayak serabi gitu kan, kayak pancong. Nah, bicara pancong apa ya yang bisa kita dapat filosofinya kira-kira nih? Kalau saya sih melihat apa namanya? Bahwa orang itu makan harus utuh. Nih. Ini pancong ini ada belahan yang seolah ini adalah bagian tertentu dari sebuah keutuhan. Oh, iya. Coba kita satukan, Kang Aris. Kalau disatukan jadi Nih, lingkaran. les. Nah, makanya kalau makan satu itu salah. Jadi biar lengkap. Sebenarnya kurang nampol kalau makan satu. Iya. Jadi ketika disatukan jadi sebuah lingkaran yang utuh dan itu menandakan tekad yang bulat. Ngaco. Apaan ya? Gak apa-apa namanya juga lor ngidul. Saya juga mikir apa ya yang nyambung, udah itu jadi yang sambungin. Ya. Intinya Ini, mah makan satu gak cukup. Makan satu nggak cukup. Udah itu gini, kalau bisa makan sesuatu yang sudah diolah. Kalau cuma makan parutan kelapanya doang, mungkin rasanya kurang nikmat. Kremian. Iya, iya. Udah itu ada lagi. Kalau makan gulanya doang, ya kan? Kayaknya nggak enak. Enak. Makan tepungnya aja misalnya. Aneh, nggak ada Aneh, rasanya kan? apa. Jadi sesuatu memang perlu diolah. Atau makan coklat, makan kelapa, makan gula tapi nggak dimasak, Nggak diolah. nggak diolah ya, Nggak diolah. nggak matang. Langsung dimakan di mulut. Adonannya aja langsung. Wah, itu nggak enak kan? Itu Jadi, sadis sih. ya, tapi memang ya itu untuk mendapatkan rasa yang enak yang perlu Sempurna diolah. aja dia. Kesempurnaan itu perlu diolah. Jadi untuk menghasilkan rasa ada perjalanan, Ada proses untuk mengolah ya. Termasuk juga mungkin rasa cinta kali ya. Ada proses itu maksudnya proses mengenal, Iya. mengolah, proses. mengenal diri ya. Betul. Kenapa nyambungnya ke situ ya? Intinya butuh proses ya bahwa itu Butuh proses. untuk menjadi sempurna. Betul. Dan itu nggak mudah kan? Nggak mudah. Ya nggak mudah. Tepung, ya kan ngadon, Iya. bikin adonan itu nggak mudah kan? Parutan kelapa, Iya. parutnya juga. Nah itu yang nggak mudah lagi mendapatkan kelapanya ini. kelapanya tuh manjat Tinggi kan? dulu ya. Harus nanjak. Manjat Harus dulu. ngupas dulu, ngebuang kulitnya berapa kali coba? Betul. 3 kali proses, ngebuang serabutnya, ngebuang batoknya, nyongkel itunya, apa? Marutnya. Luar Udah. biasa. Baru jadi parutan kelapa. Ini kalau nyambung masalah proses kreatif, Iya. ya begitulah proses kreatif. Kalau mungkin ngabisin hasilnya Iya. dalam waktu singkat udah habis. Habis ya. Padahal ngebuatnya lama. Nah, iya. Proses pembuatannya lama. Nah, proses kreatif dalam membuat sebuah konten juga sama. Enggak, jangan-jangan memang nyindir pemesanan pancong tadi yang lama. Kita pesan tadi hampir 30 menit baru nyampe. Betul. Ya, itu Ya, begini. untung kita orang kreatif ya. Jadi paham Jadi paham prosesnya apa? proses Jadi kita nggak protes. kreatif itu Iya. lama. Iya. Karena kita paham kan, aduh. Iya, jadi ini udah hampir habis, pancongnya baru ada. Nah, itu karena kita paham ada sebuah proses. Makanya kata Kang Aris sebenarnya pancongnya Risa bilang mungkin baru ngadon gitu, baru bikin adonan. Butuh proses. Ya, Jadi jadi Kang Aib kalau bikin video juga kan
Butuh. Mungkin videonya cuma 10 menit atau 5 menit 1 menit malah. atau bahkan 1 menit. Tapi ngebuatnya tuh berhari-hari Bisa kadang. berhari nyari moodinya dulu. Iya, nyari kita. referensi ya, Iya, kan? imajinasi. Riset dulu, imajinasi. Makanya jangan Dan protes kalau ada editing video yang telat. Alibi. pengalaman ya. Alibi. Wah, saya juga pernah tuh lagi ngejain project video ya, lama banget karena ada kendala lah banyak, laptop ya kan, buat Error. ngedit, error dan sebagainya. Yang tadinya saya janji 1 minggu selesai, itu jadi 3 minggu coba. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita pengennya usaha ya, ikhtiar dengan semaksimal Iya. ya, alhamdulillah jadi juga sih videonya. Tapi tadi itu ya, intinya ada proses Ada ya. prosesnya Yang bahkan lama. berminggu-minggu saya. Iya. Dan video hanya berdurasi sekitar 30 menit. Iya. Dikerjakan 3 minggu untuk mendapatkan 30 menit video. Sebenarnya kalau sih sebenarnya bukan selama 3 minggu itu. Nyari waktu yang pas, yang ada apa namanya? Mood lah ya gitu ya. Sebenarnya kalau dikerjakan fokus, sehari itu hanya butuh 2 jam untuk 30 menit itu. Ya, tapi tadi itu kita kalau bahasa imajinasi, nyari waktu yang pas lah gitu ya, yang klik antara mood, pikiran. Jadi kita nggak mikirin hal-hal yang lain yang mengganggu proses imajinasi kita untuk diaplikasikan ke editing. Itu yang berat sebenarnya, itu yang lama. Jadi klien-klien untuk dimaklumi kalau alibi. Lagi ya. Misalnya butuh cepat ya kita bisa aja, tapi kan tadi itu seninya kurang, bisa aja tidak tayang, bisa aja hanya menambah transisi background bisa aja, tapi kan Ya, secara video itu kan kualitas video itu kan menunjukkan, misalnya di sebuah pernikahan juga menunjukkan sebuah perjalanan proses nikah, akad sampai resepsi, sampai dia ada misalnya ada adat adat gitu ya, ada upacara adat, itu juga harus ada. Kalau sinetron itu apa namanya, ada skenario lah ya, skenario. ada skenario yang dramatis begitu. Kalau kita sembarangan masukin adat, masukin resepsi, baru terakhir akad misalnya, kan lucu. Ada proses yang memang dramatis ya, Ini sistematis lah gitu ya, berkesinambungan, sistematis. Jadi dia kedatangan mempelai, kita sudah sortir, kemudian ke sambutan misalnya serah terima, baru ke akad yang sangat sakralnya, baru ke adat dan resepsi, salam-salaman, makan yang lainnya. Itu kan perlu imajinasi, nggak sembarangan ya. Ya kalau, itu ya gini, kalau ada project yang nggak kepegang ya bisa sharing aja kan ya. bisa. Ya, kita juga menerima jasa pembuatan video ya dan foto ya. Silakan bisa langsung di Jona Production dan di Alba Foto Production juga. Iya, di Alba Pro berarti. Saya Jona Pro. Oh, Jona Pro ya. Iya. Dia Pro. Iya. Dan bagi yang mau servis kamera, di belakang kita ada sponsor.